Jemaat Tuhan, selamat pagi. Shalom. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat dikasih Tuhan, arahkan seluruh hidup saudara kepada Tuhan. Naikkan syukur kepadanya, sebab Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang maha setia. Dan kita percaya bahwa ibadah raya kita pada pagi hari ini memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga boleh jadi dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih setia, dan yang di dalam kesetiaannya Dia tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Ibadah pada pagi hari ini boleh jadi atas nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur untuk setiap apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Saat ini kita mau tinggalkan segala beban kita tinggalkan segala permasalahan kita mau fokus memberikan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dengan senap hati kita memujikan Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan dekat dengan umatnya yang datang dengan senap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi
tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan dekat dengan umat-Nya, dan datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dengan senang hati kita mau muji Dia. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhi. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Oh, dan ku tersungkur menyembahmu,
ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita mengambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk setiap karya-Mu yang sungguh luar biasa, Tuhan. Terima kasih untuk setiap cinta-Mu yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk semua apa yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Engkau sangat mengasihi kami, Tuhan. Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kami, pribadi lepas pribadi. Saat ini Tuhan, Engkau membuktikan bahwa Engkaulah Allah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Engkau tetaplah Allah. Saat ini layakkan setiap kami, Tuhan. Sucikan setiap kami, ampuni setiap kami. Banyak sekali hal yang sudah kami lakukan. Terutama kami sudah membuat hati-Mu sedih, Tuhan. Membuat hati-Mu menangis. Baik melalui setiap perkataan kami, perbuatan kami, tindakan kami. Ampuni setiap kami, Tuhan. Layakkan setiap kami untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus. Dalam Galatia 2 ayat 20, Tuhan berkata, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kami percaya Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu mencintai kami. Saat ini Tuhan, kami membawa setiap persembahan kami, pujian kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau layakkan setiap kami, Tuhan. Sucikan setiap kami. Kami itu bawa Tuhan hati kami yang rindu untuk menyembah Engkau. Kami serahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saya akan membacakan berita anugerah pada pagi hari ini yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagimu. Petunjuk hidup baru pada pagi hari ini terambil dari Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Pada saat ini kita mau mengimani setiap ayat Tuhan, mengimani setiap pujian kita. Kita mau bawa segala pergumulan kita, segala permasalahan kita ke dalam tangan Tuhan. Minta dengan kasih, doa syafaat nanti akan dibawakan oleh Evangelis Nur. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita memuji Dia, sujud di altarnya. Bila hati terasa berat,
Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Amin. Sesuatu
bisa terjadi. Kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Kau masih mengizinkan kami untuk datang kepadamu menaikkan setiap doa dan permohonan kami. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk gerejamu di tempat ini. Biarlah Engkau yang senantiasa memberkati. Kehadiran gerejamu di tempat ini boleh menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Sehingga ketika orang melihat, banyak mereka yang menyaksikan akan kasih Kristus yang nyata, yang boleh dinikmati oleh banyak orang. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan juga untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini. Engkau yang memberkati, Engkau yang senantiasa berkarya atas setiap kehidupan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang sedang bergumul dalam sakit penyakit, mereka yang sedang bergumul dalam usaha dan pekerjaan, mereka yang sedang bergumul dalam hubungan rumah tangga. Kiranya Tuhan yang memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu kami berdoa kepadamu. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk seluruh gereja-gereja di seluruh dunia yang saat ini sedang beribadah. Kiranya Tuhan juga yang memberkati, Engkau memberikan keamanan sehingga boleh beribadah dengan baik dan dengan lancar, dengan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan juga yang memberkati, Engkau yang memakai setiap pemerintahan yang Tuhan percayakan, biarlah boleh menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan dan memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang masuk dalam dunia pemerintahan, biarlah kehadiran mereka boleh menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap seruan doa kami dan Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Evangelis Nur yang sudah membawakan kita dalam doa syafaat. Saya ustakan dan jemaat bisa bangkit berdiri. Bersama seluruh umat Tuhan di permukaan bumi, mari kita bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masih dengan tak bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Biar melalui setiap firman Tuhan yang kita dengarkan, iman kita semakin hari semakin kuat dalam Tuhan.
betapa besar Tuhan kasih pengampunan-Mu untuk setiap kami. Kami berterima kasih Tuhan kepada-Mu Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandangin hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandangin hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur.
kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pada hambanya dipersilakan. Sangat percaya Tuhan, ketika Tuhan ada bersama dengan kami, Engkau pasti memberi kekuatan bagi kami. Engkau memberi kami hikmat untuk kami dapat memahami akan setiap perkataan-perkataan dan kebenaran Tuhan yang kami akan pelajari bersama pada pagi hari ini. Pakailah hamba-Mu untuk dapat menyampaikan seluruh isi hati-Mu bagi jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Sebab kami percaya Tuhan, bahwa hidup kami hanyalah bergantung kepada anugerah Tuhan. Siapakah kami, manusia yang lemah dan berdosa ini Tuhan? Di luar Engkau kami bukan siapa-siapa. Di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apapun. Itu sebabnya Roh Kudus bimbing kami dan sertai kami. Ketika firman-Mu diberitakan, biarlah kami boleh mengarahkan seluruh hidup kami hanya kepada pribadi-Mu yang Tuhan nyatakan melalui kuasa firman Allah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kiranya Tuhan dihormati dan dimuliakan melalui jam pemberitaan firman Allah pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Amin. Silahkan duduk. Selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom, puji Tuhan. Hari ini hari yang istimewa sebab kita masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk dapat memperingati kenaikan Tuhan. Kenaikannya memang membawa kesedihan sementara pada waktu itu, ya saudara yang dikasihi Tuhan, sebab firman Allah katakan untuk segala sesuatu ada waktunya, ada waktu untuk ketemu dan ada waktunya kita akan berpisah. Tentu saudara sekalian, perpisahan Yesus dengan murid-muridnya pada waktu itu memberi dampak yang luar biasa. Sesaat mereka barangkali tidak sepakat dengan apa yang diputuskan Tuhan untuk meninggalkan mereka dan naik ke surga mulia. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kenaikannya tentu akan mendatangkan kebaikan dan berkat bagi para murid pada waktu itu secara khusus dan kita hari ini ya yang hadir di tempat ini. Mari kita akan membaca dalam satu bagian firman Allah dalam Kisah Pasal Rasul pasal pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Sampai sedemikian pembacaan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya sampaikan bahwa untuk segala sesuatunya ada waktunya, ya. Ada waktu kita ketemu, ada waktunya kemudian kita harus berpisah. Begitu juga kita dengan orang-orang yang kita kasihi di dunia ini. Kalau saudara hari ini hadir bersama dengan pasangan hidupmu, percayalah pertemuan yang saudara lakukan hari ini dengan pasangan hidupmu maupun dengan orang-orang yang kita kasihi dalam satu komunitas gereja Tuhan di tempat ini, satu hari kelak pun kita akan berpisah. Tinggal tunggu waktu saja, saudara yang dikasihi Tuhan. Kapan waktunya kita akan berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi. Maret 2006, ya saudara, kami sekeluarga tentu sangat berduka sebab di pagi itu kira-kira pukul 7 pagi, ya papa yang kami kasihi Tuhan panggil, ya. Saudara, saat itu tentu kami secara manusia akan sangat kehilangan, ya, sebab kepada beliaulah, ya bukan hanya sebagai orang tua, tetapi beliau sebagai tempat untuk sandaran kami, tempat kami bergantung, teman sharing, ya kemudian teman untuk kami bisa melayani bersama, teman untuk berkeluh kesah, berkomunikasi atau bercakap-cakap, ya. Dan ketika Tuhan memutuskan untuk hari itu, di pagi hari itu, beliau harus meninggalkan dunia ini, tentu secara manusia keputusan Tuhan itu sangat sulit untuk kami terima. Tanpa sakit, ya, tanpa ada penderitaan apapun, dan selesai doa pagi, ya beliau kembali ke kamar dan kemudian beristirahat kembali sebab ibadah di tempat kami pada waktu itu pukul 9 pagi, jadi masih ada waktu. Ya dari jam 5 sampai jam 6 kami berdoa dan kemudian beliau masuk kamar dan kemudian beristirahat dan kemudian Tuhan panggil beliau. Tidak harus mengalami sakit. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu buat kami, anak-anaknya, kami akan merasakan kehilangan yang luar biasa. Dan sesaat barangkali kami berpikir bahwa sepertinya keputusan Tuhan kurang tepat pada waktu itu. Atau dengan kata lain barangkali sesaat kami belum bisa menerima, saudara, apa yang diputuskan Tuhan untuk orang tua kami. Tetapi itulah kedaulatan Allah dalam setiap hidup seseorang. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan jam kehidupan kita ini akan berhenti dalam hidup kita. Yang jelas, detik demi detik, waktu kehidupan kita ini terus berjalan. Dan kita sedang masuk dan terus menuju kepada kekekalan. Setiap hari, setiap menit, setiap jam dalam kehidupan kita, waktu kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita ini berkurang. Dan kalau hari ini kita masih dapat menjalani kehidupan kita, itu semua karena anugerah Tuhan, bukan? Tetapi secara waktu, kalau saudara pahami, sebenarnya kita sedang lebih dekat dengan hari Tuhan itu dalam hidup kita. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan kemudian kita harus tinggalkan dunia ini. Barangkali tidak harus melalui sakit, tidak harus melalui berbagai pergumulan, ya dalam kesehatan kehidupan kita, dan tidak harus menunggu tua. Kalau kemudian Tuhan sudah putuskan dan Tuhan mengambil satu kebijakan dalam hidup kita selesai, maka kita harus pulang kembali kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, selang beberapa bulan dan beberapa tahun,
ya lebih tepatnya baru kami mulai mengerti dan baru memahami bahwa keputusan Tuhan itu tidak pernah keliru atas kehidupan keluarga kami secara umum maupun secara khusus bagi papa kami. Ketika beliau dipanggil Tuhan, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Terpanggilnya orang tua kami meninggalkan dunia ini membuat kami lebih dependen, lebih mandiri bersama dengan Allah. Lebih banyak belajar bergantung bukan kepada orang tua tetapi kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Keberpulangan beliau kepada Tuhan membuat kami menjadi dewasa, belajar untuk hidup mandiri. Komitmen dalam pelayanan lebih dewasa dan lebih terbentuk. Iman dan pengharapan kami pun juga boleh sedang diproses oleh Allah untuk menuju kedewasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang harus tega untuk membuat anak-anak kita menjadi lebih dewasa, bukan? Ya, tidak selalu ya seluruh kebutuhan anak-anak itu untuk dia menjadi dewasa harus di-prepare sedemikian, disiapkan, kemudian kalau perlu disuap, baru kemudian anak itu bisa kemudian menjadi dewasa. Kadang-kadang harus diizinkan mengalami kesulitan dan pergumulan-pergumulan yang hebat dalam hidupnya. Itu yang akan membuat dia menjadi pribadi yang bukan hanya dewasa, tetapi tangguh, menjadi pribadi yang kuat untuk dia menghadapi berbagai kesulitan yang kapan saja bisa terjadi dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan ke surga itu juga meninggalkan pembelajaran yang penting dalam kehidupan kita. Mungkin serupa, tetapi tak sama dengan apa yang saya alami tadi. Sesaat ada duka cita, ada kesedihan yang dalam ketika Yesus mulai membawa murid-murid itu ke tempat Tuhan akan naik ke surga. Dan kemudian dia memberikan beberapa pesan penting dalam kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kenaikan Yesus ke surga tentu bukan saja memberi pengharapan, tetapi memberi kepastian kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Bukan hanya pada para murid pada waktu itu, tetapi kepada kita yang hari ini kita masih hidup di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan itu diawali dengan satu statement penting ya di dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu, itu kata Tuhan, jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernyataan Tuhan ini sangat penting, bukan hanya untuk para murid tetapi juga untuk kita hari ini. Sesaat barangkali apa yang sudah diputuskan Tuhan dalam kedaulatannya ketika dia naik ke surga, mungkin tidak sepikir dan sepaham, tidak sesuai dengan keinginan para murid pada waktu itu. Tetapi itu mendatangkan kebaikan kepada mereka dan kita hari ini. Dan lebih daripada itu, kiranya apa yang sudah dilakukan Tuhan mulai dari peristiwa Natal pertama sampai dia naik ke surga yang menjadi satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Mulai dari peristiwa Natal sampai peristiwa Jumat Agung, Paskah, dan kemudian peristiwa kenaikan Tuhan ke surga menjadi satu rangkaian yang harus kita pahami secara utuh dalam kehidupan kita. Dan kiranya apa yang dilakukan Tuhan itu menjadi dasar yang baik untuk kita dapat pahami dan kemudian kita hidupi dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh mengerti apa yang harus kita jalankan dan peran apa yang harus kemudian kita mainkan dalam kehidupan kita dengan tepat. Seperti yang tercatat dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang pertama. Pagi hari ini kita akan belajar, saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hal penting berkaitan dengan peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama, saudara, kalau kita berbicara tentang kenaikan Tuhan, kita akan berbicara tentang pengutusan Roh Kudus ke dunia ini.
Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7 tadi, kalau saudara perhatikan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu, Parakletos itu, Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus hadir bukan hanya membuat kita menyadari akan keberdosaan kita. Bukan saja hanya melahirbarukan saudara. Sebab setiap orang yang percaya kepada Kristus sudah pasti di balik imannya kepada Allah ada karya Roh Allah yang ada dalam hidup orang itu yang kemudian melahirbarukan. Baru kemudian orang itu percaya kepada Yesus Kristus. Dan kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, karya Tuhan tidak berhenti sampai membuat seseorang kemudian menjadi percaya. Tetapi Roh Kudus kemudian akan mendewasakan kita, memproses kita, membentuk kita untuk kita memiliki pola hidup yang baru. Seperti yang dicatat dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 8 dan Efesus pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-6. Sehingga saudara ini menjadi alat deteksi yang paling mudah. Kalau orang sudah lahir baru di dalam Tuhan, sudah pasti dia akan punya ya saudara paradigma atau pola hidup yang benar, yang baru di dalam Tuhan. Sebab orang yang sudah percaya kepada Kristus, hidupnya akan terus didewasakan oleh Roh Allah yang mendiami dalam hidup kita. Sehingga Roh Tuhan itu tidak hanya membuat dan menyadarkan kita akan keberdosaan kita dan siapa kita di hadapan Allah dan siapa Allah bagi hidup kita. Tetapi Roh Kudus itu akan kemudian memperbaharui paradigma atau pola hidup di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pola hidup yang baru, paradigma hidup yang baru yang dikerjakan oleh Roh Allah itu akan ditandai dengan, ya saudara dikasihi Tuhan, menjadikan Yesus sebagai fokus yang utama dan pertama di dalam kehidupan kita. Kalau paradigmanya berubah, pola hidupnya berubah, itu tandanya setiap orang percaya itu akan menjadikan Yesus itu sebagai yang pertama dan yang utama dalam hidupnya. Ya. Dia akan menjadikan Yesus sebagai pribadi yang penting dan sangat penting atau bahkan maha penting dalam hidupnya. Memprioritaskan Tuhan, menempatkan Tuhan di urutan yang pertama dan yang utama dalam hidupnya. Dia akan menjadikan Yesus sebagai pusat iman dan pengharapan dalam hidupnya. Dia akan menjadikan Yesus sebagai satu-satunya tempat dia bersandar dan berharap penuh di dalam kehidupannya. Sehingga ketika dia menghadapi pergumulan ya, dan berbagai persoalan dalam hidupnya, dia tidak akan meninggalkan Tuhan atau mengkhianati Tuhan dalam hidupnya. Sebab dia tahu fokus hidupnya dan pengharapan hidupnya hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Orang yang telah diperbaharui paradigma hidupnya atau pola hidupnya, dia menjadi orang Kristen yang dapat tenang ketika ada persoalan dan pergumulan terjadi dalam hidupnya. Sebab dia tahu pasti bahwa Allah memimpin dan menyertai dalam hidupnya. Allah setia dan Allah tidak pernah meninggalkan hidupnya. Itu sebabnya hal apapun yang terjadi dalam kehidupan seseorang yang sudah betul-betul lahir baru di dalam Kristus, anak Tuhan itu tidak mudah untuk khawatir dan cemas. Sebab dia tahu bahwa Yesus itu menjadi yang terutama dan pertama dan menjadi sumber andalan dan pengharapan dalam hidupnya. Orang yang telah diperbaharui pola hidupnya oleh Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Allah akan menjadikan Yesus sebagai pusat pengabdian dan pelayanan dalam hidup kita. Tadi saya katakan bahwa hidup ini hanyalah anugerah Tuhan. Dan kalau saudara masih diberi kesempatan, kata Rasul Paulus, berarti kita harus memberi buah untuk Allah. Jadi hidup yang kita hidupi, yang hari ini kita jalani, ya, kita jalani bukan hanya sekedar kita bekerja, berusaha, beraktivitas, mencari nafkah dalam kehidupan kita.
Tetapi ada satu tujuan Allah yang lebih mulia ketika saudara sudah dilahirbarukan oleh Roh Allah. Saudara harus punya tujuan hidup yang benar, yaitu melayani dan memberikan sisa hidupmu hanya untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara, yang kedua, orang yang telah diperbaharui pola hidupnya oleh Roh Allah itu memiliki tanda atau ciri dia punya pola pikir yang baru dan karakter yang baru. Pola pikir dan karakter yang baru yang sesuai dengan Kristus itu berarti saudara dan saya akan selalu memiliki pemahaman dan kesadaran bahwa kita adalah pribadi yang telah diselamatkan dan kiranya memiliki kehidupan yang selaras dan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kita menyadari bahwa hidup ini hanyalah anugerah dan hidup yang kita hidupi ini haruslah kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Orang yang semacam itu tentu orang yang telah diperbaharui pola pikirnya. Dan kemudian yang berikutnya orang yang telah diperbaharui pola pikirnya tentu dia tahu ya, bahwa ketika dia hidup dan hidup yang dia hidupi adalah hidup dalam anugerah Allah, maka dia akan gunakan seluruh hidupnya dan dia akan berikan yang terbaik dari persembahan hidupnya untuk kemuliaan dan kesenangan bagi Tuhan. Tentu lewat pelayanan dan pengabdian kita kepada Tuhan. Kalau saudara ditempatkan Tuhan di tempat ini, di gereja ini, tentu kita punya tanggung jawab yang besar. Tidak hanya menjadi jemaat yang setiap hari Minggu kita duduk dan kemudian kita tidak mengambil peran apapun dalam kehidupan kita. Ya, tetapi saudara dan saya dipanggil oleh Allah dan dikaruniakan karunia-karunia khusus, tentu khusus sekalian, untuk kita saling melengkapi. Yohanes Calvin katakan begini, Tuhan memang menciptakan keberbedaan, di antara kita tidak ada yang sama. Komunitas Kristen itu atau komunitas Kristus itu dianalogikan seperti tubuh dengan banyak anggota. Tidak semua jadi tangan, tidak semua jadi kepala, tidak semua jadi tubuh, tidak semua jadi kaki, tetapi di antara kita pasti ada yang jadi tangan, ada yang jadi kepala, ada yang jadi mata, ada yang jadi kaki, ada yang jadi tubuh. Tubuh saja ada banyak bagian-bagian tubuhnya, bukan? Ada banyak organ yang ada dalam tubuh kita. Berbeda itu memang ciptaan Tuhan. Keberagaman itu memang diciptakan dan diadakan oleh Allah. Tujuannya untuk saling melengkapi dan saling memberkati. Yohanes Calvin katakan begini, Yesus kan, Allah memang ciptakan keberbedaan. Tetapi keberbedaan itu diadakan oleh Allah dan diciptakan oleh Allah untuk saling melengkapi yang nantinya akan dapat dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin di antara kita yang ada di tempat ini sebagian ada yang dipanggil sebagai pemimpin. Tetapi yang jelas kita adalah pelayan, bukan? Pemimpin pun adalah pelayan. Jemaat pun adalah pelayan. Panggilan kita barangkali berbeda, tetapi kita satu bagian dalam satu panggilan, yaitu melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di bagian firman Tuhan yang lain disampaikan bahwa orang yang memiliki pola dan karakter Kristus, dia akan hidup dalam kerendah hatian. Efesus pasal 4 ayat yang kedua sampai 4. Dia akan lemah lembut, dia akan sabar, dia akan mengasihi, dia akan saling membantu, dia akan memelihara kesatuan roh yang oleh ikatan damai sejahtera disatukan oleh karya roh Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga kalau kita menyadari hal ini, saudara sekalian, kita yang adalah kumpulan orang-orang yang berdosa ini, tetapi kita sudah hidup dalam anugerah Tuhan, itu akan sangat minimal untuk terjadi konflik dan perpecahan dalam satu gereja Tuhan. Sebab kita sama-sama menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus hanya oleh anugerah Tuhan dan bukan karena kebaikan kita. Dan kemudian kesadaran itu akan membawa kita untuk kita dapat memberikan dan mengabdikan hidup kita di hadapan Allah. Mungkin panggilan kita berbeda, tetapi kita sama-sama pelayan dan anggota tubuh Kristus.
Karakter yang diubahkan itu akan membuat kita dapat saling rendah hati, menganggap orang lain lebih penting dibandingkan kehidupan kita. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lemah lembut. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang dapat mengasihi dan saling membantu dan memelihara kesatuan dalam tubuh Kristus. Sehingga gereja itu menjadi gereja yang bukan hanya utuh, tetapi gereja yang diperkenan dan diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Roh Kudus diutus oleh Tuhan, dia bukan hanya mengubah paradigma, tetapi dia juga akan memberikan kepada kita penyertaan, kekuatan, dan kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, pada waktu Roh Kudus hadir dalam hidup kita, ketika saudara meresponi akan pengorbanan dan kasih Tuhan dalam hidupmu, saudara menjadi milik Allah dan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, maka sejak hari itu Roh Allah diam dalam hidup kita. Dia tinggal dalam hidup kita. Itu berarti Tuhan melalui kuasa Roh-Nya akan menjamin memberikan penyertaan sekali untuk selama-lamanya bagi hidup kita. Penyertaannya itu akan membuat kita tenang. Ada banyak perkara dalam kehidupan di dunia ini yang membuat kita dapat sewaktu-waktu cemas dan khawatir. Takut bahkan berputus asa. Situasi pandemi yang terjadi hari ini sudah cukup banyak membuat orang depresi dalam hidupnya. Tetapi syukur kepada Tuhan, kalau saya hidup di Bali dengan di Tulungagung sangat jauh berbeda ya. Kondisi di Bali kolab luar biasa. Ya, pandemi ini membawa dampak bukan hanya sebagian. Ya, kalau saudara hari ini ya saudara diberi kesempatan, seandainya kita ada di Pulau Bali, barangkali kita duduk di Jalan Raya Kute yang biasanya macet itu, kita bisa berbaring dan tidur di situ tanpa terganggu. Saking sepinya. Tidak ada orang yang jalan-jalan. Ya, apalagi turis-turis mancanegara, tidak ada satupun. Kalau ada turis, itu turis yang sudah tinggal di Pulau Bali sekian tahun dan dia punya bisnis atau usaha di Pulau Bali. Tetapi kalau turis yang benar-benar turis tidak ada. Barangkali turis lokal yang lebih nekat dan terlalu beriman datang ke Pulau Bali. Setelah 1 minggu barangkali ya saya tinggalkan Bali dan ke Tulungagung, berkembang varian baru bukan di Pulau Bali, dan gubernur menyatakan ya dalam pernyataannya di press conference itu bahwa ada mutasi baru di Pulau Bali dari Afrika Selatan dan kemudian dari Inggris ditemukan berkembang di pulau itu hari ini. Bersyukur pada Tuhan ya, saya sudah pergi dari Bali dan di Tulungagung. Saya berharap Tulungagung tidak ada variasi yang baru ya saudara sekalian. Dan kita dalam perlindungan dan penyertaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan ada cukup banyak hal yang dapat membuat sewaktu-waktu dalam kehidupan kita takut dan cemas. Biaya hidup, biaya pendidikan, sakit penyakit, itu dapat membuat seseorang sewaktu-waktu mengalami kekhawatiran dalam kehidupannya. Pagi sehat saudara sekalian, siang masih ketawa dan berkomunikasi dengan orang lain, sore hari sudah menghadap Tuhan. Apakah itu ada? Pak, ada. Dulu saya punya saudara, pagi dia olahraga tenis saudara sekalian. Kemudian pulang tenis dia duduk di kursi goyang sambil baca koran dan Alkitab. Dia bergoyang di kursi goyangnya itu. Lama-lama kursi itu kok goyangnya semakin pelan dan akhirnya tidak bergoyang lagi. Ketika keluarganya hampiri dia, ternyata keluarga kami itu sudah meninggal dunia, dipanggil Tuhan. Tidak lama dari itu ada tetangga kami yang kemudian lagi
ketok-ketok pagar, membenarkan pagar. Karena ada bagian pakunya yang rusak dan pagar itu sudah doyong. Dia betulkan dan dia kemudian dia palu itu, paku itu, pak, 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 pak. Lama-lama tidak terdengar. Bukan selesai pekerjaannya. Tetapi begitu dilihat, bapak itu sudah terjatuh dan kemudian meninggal dunia. Tidak ada yang tahu, saudara sekalian. Dan ada cukup banyak masalah yang dapat membuat kita khawatir dan cemas hari ini. Tetapi Roh Allah yang diutus melalui peristiwa kenaikan Tuhan itu, yang disebut penghibur, roh kebenaran itu, yang akan memberikan kepada kita penyertaan, ketenangan, damai sejahtera. Kalau saudara sedang hari ini masuk dalam pergumulan yang berat, ingat bahwa saudara tidak berjuang dan bergumul sendiri. Ada Roh Kudus yang ada dalam hidupmu yang akan memberi kekuatan dan kemampuan untuk saudara dapat memenangkan dalam setiap pertandingan iman yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tadi sangat jelas mengatakan apabila Roh Kudus datang maka dia akan memberi kuasa untuk menjadi saksinya. Ada beberapa hal penting yang kemudian Tuhan tegaskan melalui ayat ini. Yang pertama, saudara dan saya harus tahu kita hidup di dunia ini bukan hanya menjadi pekerja, tetapi juga menjadi pemberita. Itu berarti setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus memiliki panggilan atau lebih tepatnya dipanggil oleh Tuhan untuk selalu kita memberitakan Injil. Apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, semua yang Tuhan percayakan hari ini kepada kita dalam profesi dan panggilan, kegiatan dan aktivitas kita, kita harus dapat pakai itu menjadi sarana Allah untuk Injil Tuhan boleh diberitakan. Saya dulu mengenal sekalian satu orang yang bekerja, ya jualan begitu sekalian, ya dia bawa apa itu namanya, pikulan begitu ya Pak ya. Dia jual makanan-makanan kecil. Dia tidak bisa baca tulis Bapak ini. Buta huruf. Kemudian dia selalu berjualan di dekat pintu sekolah. Ya. Kalau anak-anak keluar, ya anak SMA keluar dari pintu gerbang sekolah itu, dia bawa Alkitab kecil. Kemudian dia katakan kepada anak-anak yang beli, "Nah, coba bacakan." Ya, dia pernah mendengar Injil Matius. Atau Injil Yohanes pasal 3 yang ke-16. Dia dibukakan, kemudian dibacakan, nak, coba bacakan. Bapak pengen tahu apa isinya. Memang dia betul, dia tidak berbohong, dia memang tidak bisa baca. Ya, dia hanya tunjukkan Alkitab dan kemudian dia suruh anak itu baca. Setiap anak yang beli kepada dia suruh baca. Syukurnya tidak ada anak-anak yang nolak. Dibacakan. Nah, saudara dikasih Tuhan, ketika firman itu dibaca, ya, Yohanes 3:16 misalnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kemudian Roh Kudus bekerja dan banyak menurut kesaksian dari Bapak itu, anak-anak yang dulu pernah membacakan ayat itu ketika dia beli di dagangan Bapak ini, akhirnya menjadi percaya kepada Kristus dan tidak sedikit yang kemudian memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Sederhana, tidak bisa baca tulis, tetapi Tuhan pakai hidupnya untuk memberitakan Injil lewat apa yang dia mampu kerjakan. Barangkali dia tidak bisa berbicara dan berkomunikasi atau mengkomunikasikan Injil itu kepada orang lain. Tetapi Tuhan bisa pakai dan memberikan kita kreativitas untuk kemudian Injil dapat diberitakan melalui kesederhanaan kita. Jadi apapun profesi saudara hari ini, saudara sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pengusaha, bahkan sebagai seorang ibu rumah tangga sekalipun, mari kita pakai apa yang hari ini Tuhan percayakan kepada kita untuk kita dapat memberitakan Injil. Dan bukan hanya pada pelajaran itu yang kita dapatkan dari ayat Kisah Rasul 1 ayat 8. Tuhan mempercayakan panggilan itu kepada kita, tetapi kemudian Tuhan berjanji akan memberi kuasa kepada kita. Saudara, kata kuasa yang dipakai di sana adalah dunamis, itu punya dua pengertian, kekuatan dan kuasa. Menariknya adalah kekuatan ini lebih mengarah ke dalam dan kuasa itu dipakai untuk mengarah ke luar. Artinya begini,
Kalau kemudian Roh Kudus itu memberi kuasa kepada kita, dia memberi kekuatan bagi kita. Saudara, sejak kita percaya kepada Kristus, tentu kita menyadari dan barangkali kita juga mengalami ada niat baik, ada pikiran baik, ada hal yang baik yang kita akan lakukan, tetapi justru yang kita perbuat itu adalah hal yang berdosa, bukan? Kita tahu harus apa yang harus kita lakukan untuk gereja, untuk Tuhan, untuk orang lain. Kita bisa berpikir benar, kita bisa berbuat benar, tetapi lebih banyak yang kemudian kita pikirkan dan kita lakukan adalah hal-hal yang tidak benar di mata Tuhan. Paulus pun pernah memberikan kesaksian itu. Niatnya baik, niatnya ingin melakukan hal yang benar, tetapi justru yang dilakukan lewat perbuatan itu hal-hal yang tidak benar di hadapan Allah. Dan Roh Kudus memberi kuasa, itu terjemahnya memberi kekuatan kepada kita untuk kita mampu mengalahkan keinginan daging, pikiran-pikiran yang berdosa, perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Kalau Roh Kudus diam dalam hidupmu, maka akan diberi kekuatan dan kesanggupan atau kemampuan untuk hidup sesuai dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Kalau rekan-rekan sekerjamu hidup berbuat dosa, korupsi misalnya, engkau akan diberi kekuatan untuk tidak korup sekalipun saudara dimusuhi oleh mereka, bukan? Ada cukup banyak kesaksian kalau saya mau saksikan. Ada banyak anak-anak Tuhan yang kemudian hidup dalam satu instansi atau di dunia kerja tertentu dan kemudian dia hidup benar sesuai dengan kebenaran Allah. Tetapi rekan-rekan kerjanya tidak sepakat, dia dimusuhi. Tetapi dia berusaha untuk hidup benar dengan pertolongan Roh-Nya. Dia dimampukan untuk hidup benar dan menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian kata dunamis itu bukan hanya memberi kekuatan ke dalam untuk kita mampu mengalahkan segala keinginan dosa. Tetapi kata dunamis itu juga diterjemahkan dengan kata kuasa. Ini bersifat keluar. Artinya ketika saudara melakukan apa yang diamanat agungkan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, Roh Kudus akan menyertai hidupmu. Saudara akan dimampukan di mana saja, kapan saja, saudara bisa bercerita dan memberitakan kasih Allah dan perbuatan yang Tuhan sudah lakukan itu kepada orang lain. Sehingga mereka tidak hanya mampu mendengar, tetapi mereka diberi kemampuan oleh Roh Allah yang ada dalam hidup kita untuk mampu menerima apa yang saudara beritakan dalam kehidupan mereka. Menarik ya. Ketika Tuhan berkata bahwa ketika Roh Kudus itu datang kepadamu, maka dia akan memberi kuasa. Memberi kuasa berarti memberi kekuatan kepada kita, sekaligus memberi kuasa untuk kita dapat menjadi saksi Tuhan. Berikutnya, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang kenaikan Tuhan, kita berbicara tentang peran Yesus sebagai pembela dan pendoa syafaat bagi kita. Roma pasal 8 ayat 34 mengatakan begini. Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara, menarik ketika saya baca kata pembela ini. Dalam Alkitab terjemahan baru yang saudara punya, memang ditulis hanya kata pembela yang ada di sana. Tetapi kalau saya bandingkan misalnya dengan TSI, terjemahan sederhana Indonesia tahun 2013, dikatakan begini. Dan hal apakah yang masih bisa mengancam kita? Tidak ada. Karena Kristus sudah mati bagi kita, bahkan dia juga hidup kembali dan kematian ya, dan sekarang duduk di sebelah, di tempat yang paling terhormat dekat Allah, yaitu di sebelah kanannya. Dan dari situlah dia membela kita, perhatikan, dan berdoa untuk kita. Membela dan berdoa untuk kita. Berikutnya, misalnya saya ambil contoh dari ayat terjemahan Alkitab yang terbuka tahun 2016. Dikatakan, siapakah yang akan memberi hukuman? Yesus Kristus yang telah mati, bahkan yang telah dibangkitkan dari kematian, duduk di sebelah kanan Allah untuk bersyafaat bagi kita. Ini luar biasa, saudara sekalian. Dia naik ke surga bukan berarti kemudian dia duduk di surga, nganggur di sana dan tidak bekerja untuk kita hari ini. Ternyata
Ketika Yesus naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang artinya dia memiliki kuasa di surga dan di bumi. Dia bersyafaat juga untuk kita. Dia bukan saja menyertai, melindungi, memelihara, tetapi dia berdoa syafaat untuk kita. Kalau hari ini kita kuat dan masih hidup dalam iman kepada Tuhan, itu pun buah syafaat dari Tuhan untuk kita. Kalau kita masih setia dan dapat melayani Tuhan, itu pun berkat syafaat dari Tuhan. Bukan karena kita sendiri yang mampu atau kuat, tetapi semata-mata karena syafaat Allah, sehingga kita dimampukan untuk dapat berdiri tegak sampai hari ini di hadapan Tuhan. Berikutnya, saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kenaikannya, kita berbicara tentang tanggung jawab yang Tuhan berikan. Ketika dia naik, kemudian dia menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, ketika dia naik ke surga, itu sedang memberikan bukan hanya pengharapan, tetapi kepastian bagi kita. Orang-orang yang percaya kepada Kristus, begitu kita meninggal dunia, ada satu tempat yang pasti yang Allah sudah sediakan bagi kita, yaitu surga mulia. Jadi tidak melayang-melayang rohnya kemana-mana, tidak ada ya. Orang yang percaya kepada Kristus sudah pasti kita ketemu dengan Tuhan di surga mulia. Saudara, barangkali kita hari ini diberi kesempatan untuk dapat menikmati fasilitas yang baik dari Tuhan. Tetapi tempat tinggal sebaik apapun di dunia ini tidak akan pernah sebanding dengan apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Firman Tuhan katakan bahwa surga itu jalannya dari apa? Emas. Dindingnya dari permata. Saya pernah melihat di tayangan televisi itu orang bangun rumah, ya dalamnya semua dilapisi emas. Tetapi campuran katanya, tidak ada yang murni. Di surga emasnya nggak ada yang campuran. Dindingnya dari permata. Kalau saudara baca di kitab Wahyu itu, wah banyak sekali. Yang kemudian kita dapat menggambarkan betapa indahnya surga mulia itu bagi kita. Dan itu bukan cerita isapan jempol atau dongeng. Ketika anak sedang mau tidur didongengkan tentang surga, bukan. Tetapi ini menunjuk satu tempat yang pasti akan kita tempati ketika saudara dan saya hidup di dalam iman kita kepada Tuhan. Ya. Yang terakhir, saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kenaikan Tuhan, memiliki pengertian bahwa Yesus akan datang kembali. Berbicara tentang kenaikannya berarti berbicara juga tentang kedatangannya yang kedua kali. Tuhan katakan begini, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus yang ini terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi kalau kita berbicara tentang kenaikan Tuhan, itu tidak dapat dipisahkan dengan peristiwa kedatangan Tuhan yang kedua kali. Memang hari ini belum digenapi, sekalipun tanda-tandanya sudah semakin jelas. Banyak peperangan, banyak bencana, banyak sakit penyakit. Banyak pengajar-pengajar palsu. Banyak juga gereja-gereja palsu, bukan? Banyak juga Injil yang palsu. Tanda-tandanya nyata. Kita sedang berjalan dan mengarah kepada peristiwa itu. Tetapi kalau saudara tanya sama saya, waktunya tepatnya kapan Pak? Saya tidak tahu. Tetapi yang jelas, dia akan segera datang. Dan itu membuat kita, saudara, yang pertama, kita harus berdoa dan berjaga-jaga. Ya, itu sebabnya menjelang atau kita hidup yang di akhir zaman ini, saudara sedang diajar oleh Tuhan untuk setia dalam membangun persekutuan dengan Tuhan. Bukan hanya ketika ada di gereja. Ya, biasanya gereja itu kalau jam-jam doa sepi ya. Saya pernah melayani dalam satu ibadah, jadi jemaatnya ada 3.500 orang. Gerejanya cukup besar di satu kota di Jawa Tengah.
Pada waktu saya khotbah, saya berdiri itu, saya berbicara dalam beberapa kalimat itu enggak selesai menghadap jemaat di atas dan di bawah. Tetapi pada waktu saya hadir dalam doa malam mereka, enggak ada 1% yang hadir. Paul Chow Yonggi pernah katakan begini, gereja yang bertumbuh itu rahasianya ada 3. Yang pertama doa, yang kedua doa, dan yang ketiga doa. Bukan berarti tidak ada yang penting yang lainnya, tetapi Chow Yonggi mau katakan bahwa doa itu menjadi prioritas yang pertama dan utama. Dan saudara dipanggil untuk itu. Menjelang hari kedatangan Tuhan, kiranya kita boleh semakin antusias untuk kita dapat membangun relationship kita dengan Allah. Persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Lebih dalam, lebih intens, lebih berkualitas lagi. Dan yang kedua kita diajar untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga berarti tidak tidur rohani. Roma 13 ayat yang ke-11. Berjaga-jaga berarti tidak hidup dalam dosa. Tidak bertoleransi dengan dosa. Dan yang terakhir berjaga-jaga berarti melayani Tuhan. Aktif dan produktif bagi Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dengan sikap yang benar dan dengan hati yang penuh berjaga-jaga kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jangan kita lalai, mata kita jangan pernah dibutakan dengan hal-hal yang duniawi dalam hidup kita. Ingat, iblis sedang bekerja keras juga untuk banyak menjatuhkan anak-anak Tuhan dan membuat kita tercemar dalam dosa. Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan kita bersama. Amin. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh diteguhkan dan diberkati melalui apa yang Tuhan janjikan. Sebagian Engkau telah genapi dan sebagian kami sedang menanti penggenapan janji itu bagi hidup kami. Tuhan tolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang aktif dan produktif bagi Allah selagi Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami untuk hidup di dunia ini. Tuhan berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Kami menyadari Tuhan, ada banyak hal yang dapat membuat kami cemas dan mengalami kekhawatiran. Tetapi Engkau Allah yang maha setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami berjuang dalam menghadapi pergumulan-pergumulan itu sendirian. Tetapi Engkau Allah yang selalu memberi kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami hidup berkemenangan di dalam Kristus Tuhan. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar melalui setiap firman yang kita dengarkan, iman kita semakin hari semakin kuat dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan terbaik untuk Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang beribadah secara online dan rindu untuk memberikan persembahan untuk gereja ini, bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja yang tertera pada layar berikut. Kita akan berikan persembahan untuk Tuhan. Pada petugas persilahkan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah
Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Bersama-sama kita katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk segenap firman-Mu yang telah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu boleh kami jadikan pedoman dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami juga telah memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini Tuhan dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Berkati juga untuk para pengelola persembahan ini. Kiranya Engkau yang memberkati dan memberi hikmat bagi mereka. Dan persembahan kami dapat menjadi berkat juga untuk kerajaan-Mu di tempat ini. Doa yang jauh dari sempurna ini kami persatukan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beberapa tugas silakan untuk kembali. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya persilakan sedang jemaat bisa bangkit berdiri. Untuk doa penutup dan doa berkat, saya terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Yohanes bisa berdoa. Sebelumnya kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah
dan beritakan Injil untuk kemuliaan bagi namanya. Maka damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus boleh memimpin, menyertai, memelihara, dan memberkati saudara mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha Kristus datang kali yang kedua. Amin. Dan jemaat bisa duduk kembali. Ibadah selesai, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.